Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang laki-laki A'rabi datang. A'rabi itu artinya orang-orang Arab pedalaman. Kalau orang Mekah, orang Madinah itu namanya orang-orang Arab kota. Kalau orang kota di Jambi ya orang kota Jambi. Kalau orang desa Tuwo ini namanya orang pedalaman. Karena desanya dalam sekali, jalannya aja rusak macam sawah. Benar-benar pedalaman. Nah, ada orang A'rabi, Arab pedalaman, menghadap Rasulullah SAW. Lalu orang A'rabi tadi bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Hai Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Katanya ada kiamat. Kapan akan kiamat? Rasulullah tidak menjawab, tapi justru bertanya balik. Apa pertanyaan Rasulullah? Ma'adat talaha. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Hari kiamat itu bukan hari biasa-biasa, tetapi hari yang paling mengerikan. Hari di mana umat manusia mendapatkan ujian paling berat. Menghadapi hari kiamat, manusia perlu banyak membawa bekal amal soleh. Ditanya, apa bekal kamu menghadapi hari kiamat? Ternyata si A'rabi tadi menjawab, ma'adattu laha syai'an ya Rasulullah. Saya tak punya bekal apa-apa Rasulullah. Saya tak punya kalau bekal amal soleh. Mingkat roti sholah. Saya tak banyak sholat sunnah. Wala siyam. Saya tak banyak puasa sunnah. Wala sodaqah, saya pun tak rajin sodaqah. Tapi walaupun saya tak rajin-rajin itu, ghairu anni uhibbullaha wa rasulah. Saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Ini modal saya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kamu besok di hari kiamat, di akhirat, akan berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Nah, ini artinya apa? Orang yang mencintai Rasulullah besok di akhirat akan berkumpul bersama Rasulullah. Amin Allahumma. Setelah Rasulullah bersabda begitu, apa kata para sahabat? Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami tak pernah bahagia, tak pernah senang mendengar sabda Rasulullah seperti sabda tadi. Mengapa ini sabda paling menyenangkan? Yang penting kita cinta pada beliau, diberi harapan bisa berkumpul bersama Rasulullah. Padahal cinta. Coba cinta sama orang, kira-kira bisa enggak jadi modal melamar? Bisa. Ada orang, ada anak perjaka datang ke orang tuanya gadis. Ditanya, gadisnya orang desa Tuwo Sumai. Orang desa Tuwo Sumai. Ditanya dia, kamu perlu apa ke sini? Saya mau melamar anak bapak. Kamu anaknya siapa? Saya anaknya orang itu. Ditengok-tengok macam orang tuanya tak punya apa-apa. Ditanya lagi, kamu kerja apa? Saya tak punya kerja, Pak. Loh, kok melamar anak saya? Saya mencintai anak bapak. Kira-kira orang ini di Tuwo Sumai diterima apa enggak? Hah? Enggak diterima. Cinta agak bisa jadi modal saudara. Kumpul dengan anak tetangga. Gak bisa kalau cuma cinta. Memangnya hidup dengan cinta gak cukup dengan cinta. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah,
Karena Rasulullah ini memang rahmat Allah yang dihadiahkan pada kita. Cinta kepada Rasulullah dapat menjadi modal kita berkumpul bersama Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ana rahmatul muhdad." Saya ini rahmat Allah yang dihadiahkan buat kamu. Nabi kita ini rahmat Allah, saudara, buat kita. Mengapa rahmat Allah? Nabi kita ini lebih menyayangi kita melebihi orang tua kita. Betul? Kalau orang tua sayang pada anak biasanya cuma takut tidak makan, takut tidak punya kerja. Kalau sudah tua, urusan agama kadang biasa-biasa. Itu orang tua. Tapi kalau Rasulullah macam mana? Rasulullah ini khawatir umatnya ada yang masuk neraka. Karenanya ketika turun firman Allah, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah." Besok Tuhanmu Muhammad akan memberi anugerah pada kamu sampai kamu ridha, sampai kamu puas. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "La arda wa wahidun min ummati dakhalan nar." Saya tak puas ya Allah, tak ridha kalau masih ada satu orang umatku masuk neraka. Ini artinya apa? Rasulullah ini apa namanya? Rasulullah ini memang pantas menjadi manusia, menjadi makhluk yang paling kita cintai. Dan iman seseorang itu sempurna apabila Rasulullah lebih dicintai daripada orang lain. Cinta kepada Rasulullah itu tak bisa diduakan, tak bisa dimadu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kamu tidak beriman. Kamu tidak beriman. Maksudnya iman kamu tidak sempurna sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tua kamu, daripada anak-anak kamu, dan daripada seluruh umat manusia. Kalau orang ini masih lebih mencintai orang tuanya daripada Rasulullah, imannya tak sempurna. Kalau masih lebih mencintai anaknya daripada Rasulullah, imannya tak sempurna. Artinya apa? Cinta kepada Rasulullah ini memang harus nomor satu. Mengapa? Rasulullah ini saudara makhluk yang paling menyayangi kita. Mengapa dalam hadis ini disebut orang tua? Kamu lebih mencintai Rasulullah daripada orang tua. Orang tua ini cinta fitrah manusia. Siapapun pasti mencintai orang tua. Siapapun, walaupun orang tuanya jelek, orang tua kawannya lebih ganteng, suruh tukar, suruh pindah, orang tua tak mau. Kamu tak usah panggil ayah lah sama bapak kamu udah jelek, pindah ke bapak saya, mau? Gak mau, karena ini urusan cinta. Ya kalau cinta begitu, ini cinta pada orang tua. Yang kedua, Rasulullah lebih dicintai daripada anak kita. Kita harus lebih mencintai Rasulullah daripada anak kita. Mengapa anak disebut? Manusia ini siapapun pasti cinta pada anaknya. Dan cinta pada anak itu cinta tanpa seleksi. Kok tanpa seleksi? Suami istri ingin punya anak. Begitu istrinya hamil selalu berharap mudah-mudahan anak yang di dalam kandungan istri nanti lahir sehat walafiat. Kalau laki-laki ganteng sekali, kalau perempuan sangat cantik. Itu harapan semua orang tua. Kalau orang-orang dulu yang jauh dari agama,
ingin punya anak ganteng atau cantik, pergi ke pasar. Lalu beli apa? Beli gambarnya artis, beli fotonya artis, lalu ditaruh di dinding di rumah. Lalu suaminya cakap sama istrinya, kamu kalau diam-diam tatap foto itu. Mengapa? Biar anaknya ganteng dan cantik. Ini orang yang jauh dari agama. Kalau orang yang dekat dengan agama, dekat dengan masjid, dengan ustadz, ya, begitu istrinya hamil, dia pergi ke pasar, beli fotonya Habib, beli fotonya Kiai, fotonya ustadz, cari yang ganteng, ditaruh di dinding, cakap sama istrinya, kamu diam-diam tatap foto itu, biar anaknya ganteng macam Habib. Akhirnya apa? Ternyata setelah keluar biasa, ya tak ganteng tak jelek. Ternyata bagaimana? Ya kita juga walaupun biasa-biasa, dan gak mau ditukar dengan anaknya orang lain. Karena cintanya orang tua pada anak, anaknya bangun tidur belum mandi diciumnya, lalu dia cakap apa? Enak ya baunya. Sebenarnya bukan enak, tetapi itu karena ciuman jin kita. Buktinya apa? Sama anaknya orang tak mau cium, karena tak cinta kan itu. Ini cinta pada anak. Cinta pada Rasulullah harus melebihi anak. Dari besarnya cinta orang tua pada anak. Orang tua ini kalau pergi jauh dari rumahnya, lihat anaknya orang, ingat anak sendiri. Kalau selain anak, gak seperti anak cintanya. Misalnya istri, ini ustadz-ustadz ya, laki-laki ini pergi jauh, sampai di bandara, lihat orang cantik, kira-kira ingat enggak sama istrinya? Tidak, karena istri itu bukan cinta pertama, entah cinta keberapa. Nah, ini artinya apa? Cinta kepada Rasulullah tak boleh diduakan. Dan Rasulullah ini untuk dicintai, Rasulullah ini memang untuk dicintai nomor satu, memang paling pantas Rasulullah. Mengapa? Orang itu biasanya kan cinta pada orang yang menyayangi dia. Yang paling sayang pada kita ini Rasulullah, saudara. Rasulullah menyayangi umatnya melebihi orang tua menyayangi anak-anaknya. Itu Rasulullah. Beda memang. Jadi memang kasih sayangnya luar biasa. Makanya di dalam hadis apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ya dari Anas bin Malik, hayati khairun lakum tuhbithuna wa yuhdatsu lakum. Aku ini hidup baik buat kamu. Saya ini hidup baik buat kamu, kata Rasulullah. Mengapa? Kamu terjadi sesuatu, nanti jawabannya, hukumnya, solusinya disampaikan oleh Allah melalui aku. Ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat ada persoalan apapun, berkonsultasi, minta saran, pendapat, nasihat kepada Rasulullah. Sahabat gak punya uang, minta kepada Rasulullah. Ada sahabat gak punya kerja, menghadap Rasulullah. Ada sahabat cari istri gak laku-laku, datang kepada Rasulullah dan dicarikan. Ada sahabat sakit, minta diobati kepada Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Ya memang Rasulullah ini melebihi orang tua kita. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah sudah wafat, macam mana? Wa mamati khairun lakum. Jangan khawatir, aku ini meninggal dunia juga baik buat kamu. Mengapa baik? Tu'rabu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Apapun yang kita lakukan, Rasulullah memonitor, saudara. Rasulullah memantau dan melihat.
apa saja yang kita lakukan. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, orang-orang Islam di Tua Sumai ini baik-baik, bersyukur Rasulullah. Tapi wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau aku lihat perbuatan kamu tak baik, istaghfartu lakum, aku doakan pada Allah mengampuni dosa kamu. Kita ini oleh Rasulullah selalu didoa. Kalau kita berbuat baik, Rasulullah bersyukur pada Allah. Tapi kalau kita berbuat maksiat, Rasulullah mendoakan kita agar diampuni oleh Allah. Kira-kira Rasulullah sayang sama kita apa enggak? Kira-kira Rasulullah itu cinta sama kita apa enggak? Cinta saudara pada umatnya. Karenanya kalau begitu, Rasulullah ini memang makhluk yang paling pantas, paling layak untuk dicintai. Dan bukan cuma kasih sayangnya. Orang itu biasanya senang pada orang karena orangnya baik. Rasulullah paling baik. Orang itu biasanya suka sama orang karena ganteng. Betul? Rasulullah adalah makhluk paling Rasulullah makhluk paling tampak. Memang semuanya memang. Ini Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah ini memang satu-satunya makhluk yang paling layak untuk dicintai. Nah, untuk menanamkan rasa cinta ini, para ulama kita dari dulu menganjurkan perayaan Maulid Nabi. Baca sholawat lagi. Allah